Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Baik, hari ini anak-anak soleh dan soleha Pak Henry akan mempelajari soal-soal yang berkenaan dengan kubus. Nah, soal-soal ini nanti akan berhubungan dengan persiapan kalian menghadapi penilaian tengah semester. Nah, oleh sebab itu diperhatikan baik-baik penjelasan Bapak ya. Baik. Nah, Bapak akan memulai penjelasannya dari yang pertama dulu. Nah, kalian sudah punya LKS-nya masing-masing, jadi bisa sambil dipegang LKS-nya di print dulu. Nah, baru kita sambil belajar nih, sambil diperhatikan video Bapak seperti apa cara mengerjakannya. Oke ya. Baik, sekarang kita dari nomor 1 dulu ngerjakannya ya. Nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Banyak kubus satuan pada gambar di bawah adalah, jadi ditanyakan berapa sih banyak kubus satuannya? Nah, anak-anak sudah ingat kan volume kubus apa rumusnya? Volume kubus apa rumusnya? R kali R. Sambil diingat kembali rumusnya ya. Sama dengan rusuk. Panjang rusuknya dihitung dari kotak yang ada di sini ya. Kotak yang ada di sini dihitung. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Oh, 4 Pak Henry. Kemudian rusuk yang ke belakang. Nih rusuk yang di bagian depan. Rusuk yang ke belakang berapa? 1, 2, 3, 4. Oh, 4 juga. Sekarang rusuk yang ke atas, dari bawah sini ngitung aja. 1, 2, 3, 4. 4 juga. Oh, ternyata ini adalah sebuah kubus dengan ukuran 4 kubus satuan. Sekarang tinggal kita kali aja mencari volumenya. Jadi mencari banyak kubus satuan itu sama artinya dengan mencari volumenya. Volume itu adalah isinya, gitu ya. Jadi 4 kali 4, 16. 16 kali 4, berapa hasilnya? 64 kubus satuan. Nah, seperti ini jawabannya ya. Bisa dipahami, dapat 64 yang tadi kita kalikan. Oke, sekarang baca soal nomor 2. Sebuah kubus tersusun atas kubus-kubus satuan. Jika panjang kubus itu 6 satuan, nah panjangnya sudah diketahui nih. Volume kubus tersebut adalah, kita pakai rumus yang tadi ya, V sama dengan R kali R. Sama dengan R-nya berapa di sini? 6. 6 kali 6 kali 6. 6 kali 6. Ayo yang sudah hafal gampang tuh. 6 kali 6, 36. 36 kali 6. Berapa hasilnya? 216 kubus satuan. Nah, gitu ya. Jadi tinggal dikalikan. Hati-hati mengalinya yang benar ya. Oke, 1 dan nomor 2 masih sama caranya ngerjainnya. Terus gimana nomor 3 Pak Henry? Volume kubus di samping, sama cara ngerjakannya. V sama dengan kubus rusuk kali rusuk kali rusuk. Volumenya ini dihafalin kalau kubus cari volumenya ya. Nah, 11 kali 11 kali 11. 11-nya ada di soal sudah ya, panjang rusuknya 11 cm. Oke, berapa nih? 11 kali 11 kali 11. Anak-anak sebenarnya harus ngingat gini aja. Ini pelajaran yang ini dari nomor 1, 2, dan 3. Ini kemarin sudah kita pelajari waktu pangkat 3. Coba, 4 kali 4 kali 4. 4-nya ada berapa? Ada 3 kan? 4 pangkat 3 hasilnya 64. Masih hafal kah? Nah, kalau masih hafal tuh gampang tuh. 6 kali 6 kali 6 berarti 6 pangkat 3. Jawabannya 216. Kalau udah hafal pangkat 3 enak nih. Berarti kalau 11 kali 11 kali 11 artinya 11 pangkat 3. Berapa 11 pangkat 3? 1331. Nah, ini kalau hafal pangkat 3. Itu udah Pak Henry ajarkan dulu sama kalian, Bapak suruh hafalkan ya. Oke, sekarang kita perhatikan lagi nomor 4. Sebuah kubus memiliki panjang sisi 8 cm. Volume kubus adalah V sama dengan R kali R kali R sama dengan 8 kali 8 kali 8. 8 pangkat 3 masih hafal? 512 cm kubik. Gini ya. Bisa semuanya? Insya Allah. Pokoknya kalau masih hafal perkalian yang pangkat 3 kemarin, 4 pangkat 3, 2 pangkat 3, enak tuh ngerjakan tentang volume kubus ya.
Oke, sekarang perhatikan ini lagi. Sebuah kotak berbentuk kubus dengan panjang rusuk 30 cm. Volume kotak tersebut adalah, masih caranya sama. V sama dengan R kali R kali R sama dengan. Panjang rusuknya adalah 30 kali 30 dikali 30. Gitu ya. Nah, nolnya ditinggal duluan. Tulis ada berapa nolnya? Ada 3. 1, 2, 3. Nah, gampang dah nih. 3 kali 3 9 kali 3 27. Jadi tulis ini 27. Jadi jawabannya 27.000 cm kubik. Ini untuk volume kotak tersebut. Dikalikan ya semuanya ya. Gimana, bisa dipahami nih? Insya Allah bisa ya. Sekarang perhatikan yang nomor 6 lagi. Volume sebuah kubus adalah 1331 cm kubik. Panjang rusuk kubus adalah, nah yang dicari sekarang panjang rusuknya. Masih ingat rumusnya? Mencari panjang rusuk, R sama dengan akar pangkat 3 dari V. Akar pangkat 3 dari 1331. Nah, akar pangkat 3 ini kebalikan dari pangkat 3. Jadi berapa hasilnya? 11 cm. Ini ada di atas ini. Jadi 11 kali 11 kali 11, 11 pangkat 3 kan 1331. Jadi kalau ditanya volumenya 1331, panjang rusuknya adalah 11 cm, yaitu akar 3-nya. Bisa dipahami? Gampang kalau sudah hafal pangkat 3 ya. Oleh sebab itu Bapak pesanin hafalkan pangkat 3-nya lagi. Oke. Nomor 7. Nah, baca nih. Sebuah balok tersusun atas kubus-kubus satuan. Jadi ini balok ya. Banyak kubus satuan pada gambar di atas adalah, kita cari volumenya. Apa volume balok rumusnya? P kali L kali T. P apa? Panjang. Panjang berapa? Dihitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 panjangnya. Dikali lebarnya berapa? Lebarnya yang ke belakang. Panjang tuh yang di depan sini, lebar yang ke belakang, yang di samping sini 1, 2, 3, 4. Lebarnya 4. Tingginya berapa? Yang dari bawah ke atas 1, 2, 3. Udah. 5 kali 4 kali 3. 5 kali 4 20. 20 kali 3 60. Jadi ada berapa kubus satuannya? Ada 60 kubus satuan. Gitu ya. Gampang? Gampang. Nomor 8. Volume balok di atas. Ini sudah ada ukurannya ya. Kita kalikan. V sama dengan P kali L kali T. P-nya berapa? Panjangnya adalah 24. Dikali lebarnya berapa nih? 5. Dikali tingginya adalah 3. Sama dengan 24 kali 5. 24 kali 5 berapa? 120. 120 kali 3. 360. Gitu ya. Jadi dikalikan, hati-hati anak-anak ngalikannya. Bisa dipahami ini sampai nomor 8? Insyaallah paham ya. Sekarang kita lanjutkan nomor 9. Sebuah kardus berbentuk balok berukuran panjang 18, lebar 10, tinggi 5. Volume kardus V sama dengan P kali L kali T. Kita hitung. Panjangnya 18, lebarnya 10, tingginya 5. Berapakah volumenya? Dikalikan aja. 18 kali 10 180. Gampang, 18 kali 1 18, tambahin nolnya jadinya 180. Dikali 5, 180 kali 5 hasilnya adalah 900. Begitu ya. Jadi harus hati-hati mengalikannya saja. Oke. Mengalinya bisa susun ke bawah dengan cara yang manual, nggak masalah ya. Oke, next. Sekarang kita lanjutkan lagi yang nomor 10. Pertanyaannya apa sekarang nih? Sebuah balok memiliki ukuran panjang 9, lebar 5. Jika volume balok 180 cm kubik, maka tinggi balok adalah, apa rumus tinggi kemarin? Masih ingat rumus tinggi? T sama dengan volume dibagi panjang kali lebar. Dihafal-hafalin rumusnya ya, biar enak nanti kalau ulangan. Volumenya berapa? 180 dibagi panjang kali lebar. Panjangnya 9 dikali 5. Sama dengan 180 dibagi 9 kali 5. 9 kali 5 berapa? 45. Sekarang 180 dibagi 45. Berapa hasilnya? Jadi dibagi pistol dulu, dicari.
ya. Pembagian pistol 180 dibagi 45 hasilnya adalah 4. Jadi ukuran tinggi balok tersebut adalah 4 cm. Seperti itu. Oke. Paham? Sudah mulai ingat nih? Oke. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 11 itu mencari lebar balok. Masih ingat rumus mencari lebar balok? L sama dengan V dibagi panjang kali tinggi. Volumenya berapa? Lihat di soal. Oh, volumenya 400 dibagi panjang kali tinggi. Panjangnya 10 kali tingginya 8 sama dengan 400 dibagi 10 kali 8 dikalikan dulu. Berapa? 80. Nah, 400 bagi 80. Untuk kasus seperti ini nolnya bisa dicoret. Atas dicoret 1, bawah dicoret 1. Jadi tersisa 40 dibagi 8. 40 bagi 8 hasilnya berapa? 5 cm. Nah, ketemu deh lebar baloknya 5 cm. Gimana? Mudah? Insya Allah bisa semua ya. Oke, Bapak lanjutin nomor sedikit lagi nih, nomor 12. Nah, sekarang nomor 12 mencari apa? Mencari panjang balok soalnya. Rumusnya adalah P sama dengan V dibagi lebar kali tinggi. Nah, sama dengan volume balok 440 dibagi lebarnya 5, tingginya 8. Sama dengan 440 dibagi 5 kali 8, 40. Sekarang nih coret nolnya. 0 di atas coret, 0 di bawah coret. 4 bagi 4 berapa hasilnya? 11 cm. Jadi panjang baloknya adalah 11 cm. Paham? Insya Allah paham. Oke, bisa ya sampai nomor 12. Diingat kembali rumus-rumus yang kemarin Bapak ajarin ini. Sudah nih Bapak ajarin contoh-contohnya lagi ya untuk persiapan PTS kalian. Oke, sekarang kita lanjutkan nomor 13. Nah, nomor 13 ini gambarnya ada 2 balok. Jadi ada yang balok yang di bagian atas, ada balok yang di bagian bawah. Ya, bagian bawah sini kita kasih potongan di sini ya. Bapak potong nih. Nah, ini batasnya ya. Oke, sekarang kita hitung. Berarti kita ngitungnya satu-satu, balok bawah sama balok yang atas. Gitu ya. Ditanyakannya kan banyak kubus satuan. Kita hitung volume balok yang bagian bawah dulu. Pi bawah. Pi balok bagian bawah ya. Rumusnya apa? Panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya berapa yang di bawah nih? 1, 2, 3, 4. 4. Lebarnya berapa? Hitung yang ke belakang sampingnya ini. 1, 2, 3. Oh, 3 Pak. Tingginya berapa? Hitung dari bawah sini. 1, 2. Nah, jadi ada 2 aja tingginya ya. Kalikan dulu. 4 kali 3, 12. 12 kali 2, 24. Nah, ada 24 ternyata yang di bawah ini, yang kubus di bagian bawah. Sekarang kita cari lagi volume kubus yang bagian atas. VA Bapak tulis di sini ya. Rumusnya tetap sama, panjang kali lebar kali tinggi. Kita lihat panjangnya berapa yang bagian atas nih? 1, 2. Oh, 2 aja Pak yang bagian atas. Lebarnya berapa? Hitung. 1, 2, 3. Oh, 3 Pak lebarnya. Tingginya berapa anak-anak? Dari bawah ngitung aja. 1, 2. Nah, 2. Ternyata baloknya bagian atas itu cuman tingginya panjangnya 2, lebarnya 3, tingginya juga 2. Yuk kita hitung berapa nih hasilnya. 2 kali 3, 6. 6 kali 2, 12. Sekarang yang bagian bawah ada 24, yang bagian atas ada 12. Diapakan? Kita tambahkan. 24 tambah 12. Hasilnya berapa? 36. Jadi di gambar ini ada 36 gambar kubus satuan. Bisa dipahami? Insya Allah. Jadi dipotong gambarnya ya. Ada yang di bagian bawah, ada yang bagian atas. Sekarang nomor 14 dibaca lagi. Sebuah bak mandi berbentuk kubus dengan panjang rusuk bagian dalam 40 cm. Jika bak terisi air 1/4 bagian, jadi yang terisi cuma 1/4 bagiannya, maka volume air yang ada di dalam bak tersebut adalah, kita hitung dulu volume kubusnya. V sama dengan R kali R kali R, sama dengan R-nya berapa di sini? 40 kali 40 kali 40. Berapa hasilnya? 4. Nih nolnya sudah duluan nih ya. 4 nolnya ada 3. 1, 2, 3 udah pengen dituliskan. Tinggal 4 kali 4 kali 4 lagi. 4 pangkat 3. Hasilnya adalah 64.
64. Jadi volume kubusnya adalah 64.000. Tapi yang ditanya apa di sini? Volume air. Katanya di sini bak terisi 1/4 aja. Jadi kita kalikan 1/4 dikali 64.000. Ini kalau dia penuh yang 64.000 nih ya. Katanya tadi di soal baknya terisi 1/4 bagiannya aja. Jadi kita kalikan dengan 1/4 dikali 64.000. Ya udah, 1 kali 64.000, 64.000 dibagi 4. Nah, 64.000 dibagi 4 berapa hasilnya? 16.000. Gitu ya. Jadi volume air yang di dalam bak tersebut adalah 16.000 cm3. Bisa dipahami? Insya Allah bisa ya. Ini sudah kita pelajari juga kemarin soal-soal begini. Jadi ini tinggal mengulang-ulang pelajaran yang kemarin aja. Proses pengulangan materi yang ada. Nomor 15. Sebuah akuarium berbentuk balok dengan ukuran panjang 30 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 10 cm. Nah, jika akuarium terisi 2/3 bagian, jadi yang terisi hanya 2/3, nggak penuh ya, maka volume air yang ada di dalam akuarium adalah, oke kita hitung dulu volume baloknya. V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 30, lebarnya 20, tingginya 10. Nolnya ada berapa? Tulis dulu 1, 2, 3. 3 kali 2, 6. 6 kali 1, 6. Jadi volumenya 6.000 kalau penuh. Tadi bilangnya di soal volume airnya hanya 2/3. Jadi dikalikan sama kayak yang kubus di atas tadi. 2/3 dikali 6.000. Nah, kita kali dulu ya. 2 kali 6.000, 2 kali 6, 12, tambah nolnya ya, jadi 12.000 dibagi 3, sama dengan 12.000 bagi 3, hasilnya 12 bagi 3 berapa? 4, tambahkan nolnya ada 3. Jadi jawabannya adalah 4.000 cm3. Jadi air yang ada di dalam situ, yang di dalam akuarium hanya 4.000 cm3. Bisa dipahami? Ya, insya Allah ya. Nah, sekarang perhatikan yang nomor 16. Anak-anak, yang nomor 16 ada gambar apa di sini? Di bawahnya ada gambar balok, di atasnya juga gambar balok. Jadi baloknya ada 2 ya, kita hitung ya. Volume bangun di atas. Jadi mintanya dia ada 2 volume yang kita hitung. Volume bawah sama volume yang atas. Kita hitung volume bawahnya dulu. Yang gede dulu ya, yang bagian bawah. Panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 18, lebarnya 5, tingginya 6. 18 kali 5, 90. 90 kali 6, 540. Ini untuk volume yang bagian bawah. Kita hitung sekarang volume bagian atas. Yang atas tuh yang balok yang kecil, yang bagian atas ini. Rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya berapa? Sudah ada tuh nilainya 12. Lebarnya berapa? Nah, lebarnya nggak ada di sini Pak, dicantumin. Ada. Jadi lebarnya itu mengikuti lebar yang besar. Jadi lebarnya sama nih dia. Yang kecil sama yang besar lebarnya sama. Jadi lebarnya itu yang ini kan lebar nih 5, di sini juga 5. Maka di sini juga sama-sama 5. Gitu ya. Terus tingginya juga berapa Pak? Nih tingginya sama-sama juga. Tingginya 5. Jadi lebar yang kecil ini mengikuti lebar yang besar, gitu ya. Kalikan 12 kali 5, 60. 60 kali 5, 300. Terus diapain ini Pak Henry? Karena dia ada 2 gambar, maka harus ditambahin. 540 ditambah 300. Berapa volumenya jadinya? Hasilnya adalah 840. Begitu ya cara ngitungnya. Bisa dipahami? Insya Allah. Nah, nomor 17, gambarlah jaring-jaring kubus yang kamu ketahui. Bisa aja nih anak-anak ya, gambar jaring-jaring kubus ya. Kemudian gambar jaring-jaring balok yang kamu ketahui. Sudah ada juga di buku, juga ada gambar jaring-jaringnya. Nah, sekarang nomor 19 aja langsung. Perhatikan jaring-jaring kubus berikut. Jika bagian yang diarsir merupakan alas kubus, alas itu yang bagian bawah ya, jadi yang diarsir ini bagian alasnya, yang bagian bawah. Maka bagian yang akan menjadi sisi atas kubus, yang menjadi atasnya, yang atap, bagian atap, yang mana jadinya menghayalkannya. Ini harus perlu membayangkan. Nah, jadi yang ini kan bagian bawah. Sekarang di sini ada nomor 4, di sini ada nomor 5. Nomor 4-nya Pak Henry dirikan dulu. Set. Jadi nomor 4 berada di sebelah
kanan. Nomor 5 berada di bagian belakang, gitu ya. Terus nomor 3-nya di samping mana? Samping kiri. Berarti yang menjadi atapnya adalah nomor 2. Jadi nomor 3-nya Bapak dirikan kayak gini, berdiri. Terus nomor 2-nya kita lipat jadi atap, nomor 1-nya menjadi depan. Bisa dipahami ya? Jadi sisi yang bernomor berapa yang menjadi sisi atas kubus adalah nomor 2 gitu. Jadi harus ini pandai-pandai membayangkan kalau itu bawahnya yang mana atasnya gitu ya. Oke. Nah, sekarang tinggal nomor 20 saja. Ini ada 2 gambar, Bapak potong dulu ya. Nah, biar enak ngitungnya. Jadi yang di bagian bawah setelah Pak Henry potong begini, yang bagian bawah itu adalah balok, yang bagian atas adalah kubus. Berarti kalau volume bangun ruang gabungan tersebut adalah kita hitung masing-masing. Kita hitung volume balok dulu ya, yang bagian bawah. Panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 12, lebarnya berapa nih? 4, tingginya 5. 12 kali 4, 48. 48 kali 5, 240. Jadi volume balok di bagian bawah ini sudah 240. Sekarang kita hitung volume kubus. Kubus yang bagian atas ini. Berapa panjang rusuknya? Ingat rumus kubus apa? R kali R kali R. R-nya berapa nih? Rusuknya berapa semuanya? 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4 kali 4, 4 pangkat 3. Hasilnya adalah 64. Nah, volume kubus yang di bagian bawah, yang bagian atas sudah dapat, yang di bagian bawah baloknya juga udah dapat. Jadi tinggal ditambahin volume sama dengan 240 ditambah 64. Berapa hasilnya? Yo, hasilnya adalah 304. Begitu cara ngerjakannya ya. Oke, matematika ini sebenarnya sangat mudah sekali. Angkanya tinggal Pak Henry ganti saja, berbeda, maka akan menjadi soal yang berbeda. Oleh sebab itu, kalian perhatikan baik-baik video-video yang Bapak sampaikan dari awal sampai yang sekarang. Ini adalah rangkuman materinya. Dipelajari semua yang Bapak ajarkan di sini di video-video ini. Nomor 17 dan 18 dijawab sendiri karena sudah Bapak ajarkan juga. Ya, Bapak harapkan kalian bisa belajar dari video yang Bapak sampaikan dan kalian bisa memahami apa yang Bapak sampaikan pada hari ini. Oke ya. Baik, Bapak cukupkan dulu sampai di sini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kalian semua ya. Tetap semangat belajar dari rumah. Kalau gitu, jangan lupa di print dulu LKS-nya, baru sambil belajar sambil memperhatikan video Bapak gimana cara mengerjakan soal-soal ini. Oke? Baiklah kalau begitu Bapak akhiri dulu sampai di sini. Bapak harap semoga anak-anak selalu sehat dan siap menghadapi ulangan. Oke? Cukup dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.